penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi dengan tugas Rukol Modul 2.3, kelompok 4 kelas A, CGP Angkatan 8 Kota Bandung oleh Yunidian Widianisi SPD MMPD dan juga Ida Nurlaila Sari SPD, yaitu tentang praktek coaching. Sebelumnya, mari kita bahas dulu pengertian dari coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching menurut Grant pada tahun 1999, sedangkan menurut Whitmore pada tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Lalu, apakah tujuan dari coaching? Tujuan dari coaching adalah seorang coach harus bisa mengantarkan coachee pada kondisi sekarang ke kondisi baru yang lebih baik, ke tempat tujuan di mana tempat baru tersebut coachee termaksimalkan potensinya. Dalam melaksanakan coaching, ada alur tirta. Apakah yang dimaksud dengan alur tirta? Alur tirta adalah percakapan coaching yang dilakukan dengan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari untuk melalui beberapa tahap, yaitu T, tujuan, yaitu menetapkan tujuan dan hasil percakapan. I, identifikasi, yaitu dengan menggali situasi saat ini. R, rencana aksi, yaitu mulai merancang rencana aksi yang akan dilakukan. Dan TA, tanggung jawab, yaitu memastikan komitmen dan tanggung jawab coachee atas rencana aksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai Bida, apa kabar? Bu Yun. Maaf ya udah nunggu ya. Apa-apa, Iya, baru kita sebentar kok. Bisa kan kita diskusi sebentar? Iya, sesuai dengan janjian kemarin kita ya. Oke, Ya. terima kasih nih. Saya mulai dari mana nih Bu Yun nih? Iya, oke, terima kasih ya sudah akhirnya kita bisa ketemu nih hari ini nih ya. Kita mau ngobrol apa nih? Apa nih yang pengen Bu Ida cerita ini siang hari ini? Iya ya. Saya awalnya dari mana dulu nih ceritanya ya? Jadi gini ya Bu ya. Jadi saya itu kan punya rencana ingin melanjutkan studi ke S2 gitu ya. Tapi masih ragu gitu untuk mengambil keputusan apakah diambil di tahun sekarang atau tahun depan dan selanjutnya. Karena ada beberapa hal pertimbangan. Di satu sisi saya juga sedang ikut program guru penggerak. Di sisi lain saya juga mendapat tugas tambahan gitu ya sebagai di manajemen di bidang kurikulum yang tugasnya memang tidak sedikit gitu ya. Dan kebetulan kemarin ketemu tuh sama temen Bu, jadi ngajakin dia, ayo sekarang yuk sekalian katanya gitu, karena biar ada temen bilangnya gitu. Di satu sisi saya bilang, oh ya, iya ya, biar sekalian. Tapi di sisi lain, mungkin gak ya gitu. Gitu. Jadi seperti itu Bu Yun, mungkin bisa bantu saya gitu ya. Lebih baik saya bagaimana ya gitu. Iya, lagi galau banget ya di antara beberapa pilihan ya. Di satu sisi ingin melanjutkan studi, terus di sisi lain nih mumpung ada temen nih, tapi ini lagi ikut PGP juga gitu ya. Dan di sekolah juga kebetulan dapat tugas yang tidak sederhana ya, menjadi Iya betul. penting ya di bidang tugas tambahannya ya, dapat tugas tambahan juga dari kepala sekolah. Tentu ini kan bukan hal yang mudah ya untuk
mengambil sebuah keputusan nih. Jadi kalau saya simpulkan mungkin masalahnya ada di ini kira-kira tepat nggak nih kalau ada rencana untuk rencana mengambil studi lagi begitu ya, lanjut ke S2. Oke nih. Sekarang kita tuh punya waktu nggak lama nih Bu Ida nih untuk siang hari ini. Kira-kira Bu Ida pengen dapat apa sih dari percakapan kita siang hari ini? Eh, yang saya harapkan sih Bu, saya hari ini mendapat keputusan tentang kelanjutan S2 saya, mau dilanjut tahun sekarang atau di tahun berikutnya. Gitu sih Bu. Iya, jadi di antara beberapa pilihan itu, apa sih yang membuat, Bu Ida harus ngambil keputusan nih, mau lanjut S2 atau mau di-pending dulu gitu ya barangkali. Nah, eee, kalau misalnya, eee, Bu Ida mengambil S2 nih, dengan situasi Bu Ida saat ini yang di satu sisi lagi PGP, satu sisi lagi dapat tugas tambahan, kira-kira situasinya Bu Ida sekarang ini memungkinkan nggak untuk hal itu? Setelah kalau dilihat saya list ya antara kelebihan dan kekurangannya jika saya melanjutkan S2 sekarang sih sepertinya ya repot ya Bu ya. Maksudnya repot tuh dalam artian pasti banyak tugas yang bentrok gitu ya. Mhm. Untuk saat ini saja eh, banyak kegiatan yang memang per hari ini pun eh, kalau boleh saya sharing Bu, hari ini Iya, iya, juga iya. ini PGP bergabung juga dengan saya sedang kondisi rapat di pengurus GBK tingkat kota gitu. Mhm, Jadi mhm. Luar kalau biasa. saya tambah lagi dengan S2 sepertinya akan Mhm. banyak terbengkalainya gitu yang Hmm. lainnya gitu. Kalau Oke. menurut saya saat ini gitu. Iya, Gitu iya, Bu. iya. Jadi kalau misalnya situasi Bu Ida saat ini nih untuk memungkinkan atau tidaknya melanjutkan studi S2, ini posisi Bu Ida ini ada di kalau kita bikin skala ya 1 sampai 10. Posisi Bu Ida ini ada di skala berapa ini kira-kira situasi saat ini? Skalanya 6 kali ya. Nah, 6. ya 6 itu seperti apa tuh gambarannya situasi 6 itu? Ya, masih tetap berkeinginan, ada tetap keinginan itu, tapi mungkin cenderung ke tidaknya udah 75% ya. Jadi Iya, iya, iya. ya seperti itu kurang lebihnya Bu. Iya, 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 iya. Kira-kira nih untuk eh, targetnya Bu Ida sendiri nih, Bu Ida tuh pengen ada di level berapa nih dalam misalnya mengambil keputusan nih lanjut atau tidak studinya ini? Pinginnya sih mantep ya. 10 aja deh. Pengennya ada di posisi 10 ya, Ya, untuk memantapkan hati nih mengambil keputusan nih saya lanjut S2 nih, karena posisi di iya. 6 nih, udah pengen banget ya, tapi situasinya seperti yang tadi Bu Ida udah ceritakan, tapi posisi target tetap ya kuku ingin melanjutkan studi ini, ada di level 10. Nah, untuk mencapai level 10 ini apa sih yang bisa Bu Ida lakukan gitu untuk mencapai angka tersebut? Ya, yang saya mau lakukan selain tadi mungkin ngelis ya. Seandainya tugas saya sebagai di PGP ditulis sampai berapa lama berarti kan selesai di sekitar bulan Desember. Kemudian saya di manajemen itu kurang lebih 2 tahun ke depan ya, 1 periode lagi gitu Oke, ya. iya, iya, iya. Kemudian kalau saya juga di pengurus MGBK Kota itu sampai 2026 gitu. Hmm. Jadi setelah saya list dan kemarin juga saya berencana juga kan sudah menyampaikan sebetulnya sounding ke kepala sekolah Mhm. untuk izin melanjutkan, ternyata jawabannya belum Oh, diizinkan gitu. oke. Iya, Kurang lebih iya, seperti iya. itu sih Bu. Oke, ya jadi mungkin situasi saat ini nih ya yang Bu Ida alami saat ini, kemudian Bu Ida tetap punya target ya untuk ke sana nih. Eh, jadi bisa disimpulkan kira-kira memungkinkan nggak Bu kalau untuk saat ini Bu Ida mengambil studi begitu? Sepertinya
sekarang sudah naik ya. Oh, Tidak untuk tahun sekarang. oke. Dengan skala prioritas tadi ya, tentu saja ya. Tadi PGP berapa saat lagi, kemudian jadi tugas tambahan berapa tahun lagi, kemudian di MGMP juga berapa tahun lagi. Jadi Bu Ida udah punya rencana waktu nih. Kira-kira kapan nih yang pas nih untuk ngambil S2 nih? Kemungkinan terbesar saya di rentang waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Jadi, Oke. PGP insya Allah selesai, kemudian mungkin di manajemen juga sudah selesai gitu. Jadi kalau misalnya saya hanya bertugas bukan bertugas ya, dapat amanah di MGBK, sepertinya bisa, dilakukan dengan melanjutkan S2. Oke, iya begitu ya Bu ya. Jadi mungkin agak di-pending dulu, tapi selama rencana ini di-pending, kira-kira apa sih yang Bu Ida bisa lakukan untuk mempersiapkan itu nih di 2 tahun ke depan rencana Bu Ida untuk melanjutkan studi? Selama 2 tahun itu kira-kira kita apa nih persiapannya nih supaya nanti pas di tahun tersebut kita bisa melaksanakan rencana tersebut. Kira-kira apa nih rencana Bu Ida? Rencana saya yang pertama mungkin saya bisa cari informasi lagi tentang S2, perguruan tingginya yang akan saya pilih yang mana, apakah di negeri atau di swasta. Kemudian, mencoba untuk mengontak teman yang sudah melanjutkan S2, kira-kira persiapan apa sih yang harus diperlukan gitu. Kemudian yang terakhir ya, saya bisa nabung dulu untuk biaya kuliah S2. Jadi ada waktu ya Oke. untuk bisa mengumpulkan biayanya, gitu Bu. Oke, iya iya. Jadi, di antara semua tadi yang Ibu Ida sebutkan itu yang paling mungkin paling dekat untuk dilakukan ini apa nih? Yang paling dekat untuk dilakukan dulu, untuk persiapan S2 nanti, yang paling dekat Yang apa? paling dekat kalau menurut saya nabung dulu aja secara pribadi, karena mungkin kalau informasi, nanti 1 atau 2 tahun ke depan itu kan mungkin aja berubah gitu. Jadi nanti mungkin saya sambil update, tapi yang paling mungkin adalah saya bisa mulai menyicil untuk menabung khusus untuk kuliah S2. Oke, Bu Ida. Nah, apa nih yang Bu Ida dapatkan dari obrolan kita hari ini nih, dari sesi ini, kira-kira Bu Ida dapat apa nih? Saya sudah bisa, setelah diskusi ya, saya sudah Ya. bisa memetakan bahwa, untuk mengambil keputusan S2 saya, setelah tadi saya pertimbangkan dengan beragam tugas tambahan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, saya memutuskan mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan S2 di tahun sekarang, dan dalam rentang waktu 1-2 tahun ke depan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan saya mempersiapkan segala sesuatunya, terutama masalah biaya dengan mulai menabung gitu. Oke. Kalau gitu nanti saya ingin ketemu mungkin kapan ya? Bulan depan mungkin ya. Untuk kita ngobrol-ngobrol lagi nih, saya ingin Boleh dapat Bu, lagi cerita dari Bu Ida nih. eh, dari rencana yang terdekat yang dilakukan itu udah seperti apa nih gitu ya, progresnya gitu ya. Terima kasih ya Bu Ida sudah bersedia untuk bercerita pada saya siang hari ini. Oke, sampai ketemu mungkin saya bulan depan kita ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol iya, lagi. sama-sama saya yang berterima kasih Bu Yun. Jadi saya dapat, mengambil keputusan nih. Saya yang Iya, terima kasih, iya. makasih. Oke, Sampai ketemu terima minggu depan kasih. ya berarti Sampai bulan depan. ketemu. Iya, Iya selamat iya siang. iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah contoh percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.